Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Selawat dan salam mungkin tercurah pada junjungan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subuh hari ini kita lanjut lagi pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmizi. Sekarang pertemuan ke-6. Sekarang kita masuk bab ketiga tentang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang rambut Kanjeng Nabi. Kita lihat dari Anas bin Malik, dia berkata, rambut Rasulullah SAW sampai ke pertengahan, dalam riwayat yang lain hingga ke tengah-tengah kedua telinganya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, kuntu attasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin wa kana lahu syahrun fawqal jummah wa dunna wafra. Aku pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu bejana. Beliau memiliki rambut yang sedikit di atas bahu dan di bawah ujung telinga, sedikit di atas bahu, di bawah ujung telinga. Dari Ummu Hani binti Abu Thalib, ia berkata, saat Rasulullah SAW datang kembali ke Mekah, beliau datang dengan rambut berbagi 4, dalam satu riwayat disebut berkepang 4. Dari Ibnu Abbas bahwa ia menceritakan, Rasulullah SAW kana yasdilu sya'arahu wa kana musyrikuna yafrukuna wassahum wa kana ahlul kitabi yasdiluna ru'usahum wa kana yuhibbu muwafaqata ahli kitabi fi ma lam yu'ma fi bi syai'in summa farqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ru'usahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membiarkan rambutnya terurai, sementara orang-orang Quraisy saat itu biasa menyisir dengan belah tengah. Di lain pihak ahli kitab biasa membiarkan rambutnya terurai begitu saja. Biasanya Nabi SAW lebih senang menyamakan kebiasaan dengan ahli kitab selama tidak ada perintah tertentu. Namun karena di sini ada perintah tertentu, maka beliau pun menyisir rambutnya dengan belah tengah. Adapun tadi penjelasannya, jadi rambut Nabi SAW itu sampai nisful udhunain, separuh telinga. Wajah fi ba'd hadis, datang juga dalam sebagian hadis, rambutnya itu jummah, yaitu rambut Nabi SAW itu sedikit di atas bahu. Ada ulama yang katakan ini berbeda-beda keadaan beliau. Ada yang lihat Nabi SAW rambutnya itu panjang sampai di bahu, dikatakan itu rambutnya itu jummah. Juga ada perkataan dari Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah bahwasanya rambut Nabi SAW kadang panjang, kadang itu pendek. Kemudian ada sebagian ulama juga yang katakan rambut Nabi SAW itu sampai pertengahan telinga. Ini jika memandang rambut beliau dari telinga. Ada juga yang katakan rambut beliau itu panjang sampai bahu. Ini kalau dilihat dari belakang. Dan pendapat yang paling tepat kita katakan rambut Nabi SAW itu pendek cuma sampai telinga sini. Juga di sini ada keterangan kalau rambut Nabi SAW tadi sampai bahu. Ada juga yang terakhir rambut Nabi SAW kalau belah tengah, ini yang hadis terakhir,
Karena ahli kitab itu ada yang membiarkan rambutnya saja, ada yang belah tengah rambutnya. Dan yang paling terakhir kata Imam Ibnu Hajar, Nabi SAW itu rambutnya itu belah tengah. Bagaimana jawaban untuk rambut Nabi SAW? Apakah ini bagian dari sunnah Nabi SAW? Nanti kita ikuti rambut beliau panjang sampai bahu. Jadi kalau pendek berarti konten tuntunan. Apakah harus diikuti untuk laki-laki yang cowok-cowok ini rambutnya panjang, jadi gondrong? Sampai mana tadi? Nah, sampai bahu. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu bukan bagian dari sunnah. Karena waktu itu kebiasaan orang-orang yang seperti yang ada pada rambut Nabi SAW. Maka ketika Nabi SAW pernah lihat ada seorang bocah, dia cuma mencukur sebagian rambutnya saja, ihlikhu kullahu aw itrukhu kullahu. Nabi SAW katakan, kamu biarkan seluruhnya atau cukur seluruhnya. Maka Nabi SAW suruh biarkan rambutnya. Maka untuk memotong rambut atau membiarkan rambut seperti itu bukan bagian dari sunnah Nabi SAW. Namun kalau ada yang kebiasaannya seperti itu maka lakukanlah. Jika tidak maka ikuti umumnya orang-orang rambut itu seperti apa. Li'anna sunnata qad takunu sunnatan bi ainiha wa qad takunu sunnatan bi jinsiyah. Karena sunnah Nabi SAW itu ada yang sunnah dilihat dari sisi sunnah ini atau dari sisi jenisnya. Contoh pakaian. Selama pakaiannya itu tidak haram dan kebiasaan masyarakat itu bagaimana, boleh ikut kebiasaan yang ada di masyarakat. Misalnya kita nganggo koko, nganggo koko kan sudah biasa, berarti kita pakai seperti itu. Karena Nabi SAW pakai pakaian sesuai dengan adat yang ada saat itu. Contoh kalau sekarang yang ada orang-orang itu untuk rambut itu tidak panjang-panjang. Oleh karena itu ulama kita yang senior-senior rambutnya itu nggak panjang-panjang. Ya. Misalnya di sini beliau sebutkan Syekh Muhammad bin Utsaimin, yang pertama dari Syekh Rahman bin As-Sa'di, ada juga dari Syekh Al-Aziz bin Bas, dan juga yang lainnya ada Syekh Muhammad bin Ibrahim dan teman-temannya. Mereka adalah ulama-ulama besar, namun mereka tidak membiarkan rambutnya itu gondrong. Karena mereka tidak memandang hal itu sebagai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita lihat bahwasanya yang ada di dalam hadis tadi, ya, itu tidak harus rambut dengan panjang seperti itu. Maka yang tepat untuk rambut nanti ikuti kebiasaan yang ada di masyarakat kita. Nah, ini keterangan sedikit saking Syekh Muhammad bin Shalih dalam Liqa Al-Bab Al-Mafhum. Namun wajib kata Syekh Abdul Razak, jangan sampai rambut kalau laki-laki, pertama jangan modelnya seperti model wong kafir. Yang kedua, jangan model rambutnya itu seperti model perempuan. Model wong kafir ini kayak model sopo ya. Oh, kayak modelnya sekene habis. Di sini dibiarkan. Apa jenenge iki? Rambut pang. Ada sini bola apa rambut pang? Sehingga wonten. Wonten. Ada yang rambutnya mirip perempuan. Ya, dibuat laki-lakinya rambutnya wonten poni. Ya, artinya wonten poni. Ternyata wonten poni mboten. Mboten. Kalau rambutnya kasih poni depan sini. Modelnya perempuan. Padahal Nabi SAW katakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Juga Rasulullah SAW juga dalam hadis disebutkan la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihin dari rijali bin nisa. Rasulullah SAW itu melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Maka jangan sampai lakukan dua hal tadi. Rambutnya itu mirip wong kafir atau rambutnya itu mirip perempuan. Karena nanti jadi kan dilihat langsung dari belakang. Oh, ini saya harus ganti jenis kelamin. Karena orang nilai itu sudah perempuan. Kan model rambut ini wonten nggih? Wonten to, Mbak?
bahwa bapak nggak boleh dua hal tadi diikuti, model rambutnya mirip wong kafir atau model rambutnya mirip perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas tentang rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya, rambut beliau itu sampai antara, ada yang sebut itu sampai bahu, ada yang sampai telinga. Kalau model rambutnya belah tengah, ya, model rambut beliau itu belah tengah. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan, mungkin manfaat dan Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk bisa menjadi pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang setia. Besok malam insyaallah kita bahas tentang cara bersisir Nabi. Yes, diwarai meneh lho. Cara nyisir rambut. Ibu ujung kata pripun, Bu? Saya kan? Nah, nanti kita akan bahas insyaallah. Nanti juga ada tentang uban Kanjeng Nabi. Baik, kita cukupkan. Kita tetap kalian doa kepada majlis. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,